Selamat sore. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang di Pantai Hamadi. Yang saya hormati Sekretaris Umum KONI Papua dan juga Sekretaris Panitia Peresmian Stadion Lukas NMB, Pak Kenius Kogoya, yang sudah berkenan hadir di sini untuk menyampaikan beberapa pikiran terkait perkembangan kita terakhir tentang persiapan peresmian Stadion Papua Bangkit atau Lukas NMB. Baik, saya sebagai ketua relawan menyampaikan selamat datang kepada semua para volunteer yang sudah hampir 1 tahun lalu kita berkumpul berpanas-panasan di beberapa tempat untuk ambil formulir, kembalikan formulir dan lain-lain. Hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa semua volunteer yang sudah mendaftar di kita di Kabupaten dan Kota Jayapura, di Merauke dan juga di Timika, database-nya semua ada dan lengkap. Untuk hari ini kita hanya mungkin kuotanya sangat terbatas. Nanti hal-hal teknis akan disampaikan oleh Sekretaris Panitia langsung. Tapi untuk agenda peresmian itu kita hanya diminta untuk membantu panitia. Kuotanya sekitar 500 sampai 600 dan seterusnya, nanti kita akan komunikasi. Tapi kira-kira seperti begitu, sehingga maksud saya mengundang semua Bapak Ibu di sini mungkin hanya melalui media sosial, Facebook, YouTube dan lain-lain. Cuman saya berterima kasih sekali dengan antusiasme semua muda-mudi di tanah Papua yang sudah bisa hadir pada sore hari ini. Berikan aplaus buat kami semua pada sore hari ini. Baik, terima kasih. Jadi dengan mengingat kuota yang sangat-sangat terbatas dan juga kita menjaga asas keadilan dan kebersamaan, sehingga saya sengaja mengundang semua untuk kita sama-sama cabut lotre. Siapa yang yang mungkin tidak tahu, panitia mungkin akan siapkan metodologinya, tapi siapa yang dapat untuk masuk ikut rapid dan masuk sebagai volunteer, itu dia yang beruntung ya. Saya sepakat kita semua ya. Kalau kita hanya pilih satu persatu, nanti juga banyak kecemburuan di antara kita, sehingga saya pikir ini langkah yang paling baik dari kami. Sudah tidak ada pilihan lagi, supaya bagi yang tidak beruntung mungkin akan ada di tahun 2021. Jadi pada kesempatan ini ingin saya sampaikan juga semua volunteer yang sudah mendaftar akan kita undang lagi di bulan Januari atau Februari. Nanti akan ada rekrutmen volunteer yang kedua, karena kita baru di angka sekitar 15.000 lebih. Di Kota Jayapura sekitar 12.000 lebih, Kabupaten Jayapura dan juga Merauke, Timika di kisaran angka 15.000. Sementara volunteer yang dibutuhkan di 3 klaster dan 4 kabupaten kota di tanah Papua itu sekitar 45.000. Itu terdiri dari volunteer pertama, yang kedua itu LO, liaison officer, terus yang ketiga itu workforce atau pekerja. Seperti itu, sehingga kita butuhkan sangat banyak orang mudah-mudahan di tanah Papua, sehingga pada kesempatan ini ingin saya sampaikan semua yang sudah mendaftar datanya tidak hilang. Nanti kalau ada teman-teman yang belum sempat hadir pada sore hari ini, bisa disampaikan melalui pesan telepon ataupun jaringan yang lain. Disampaikan bahwa datanya tetap ada, karena kita sendiri punya server khusus. Kami sudah save data fisik dan juga data elektronik ya, seperti begitu. Sehingga tidak ada kekhawatiran di sana. Semua ini kita tidak hampir ketemu hampir sekitar 9 sampai 10 bulan karena pandemi corona yang sudah melanda dunia hari ini, sehingga kita hari ini baru bisa berkumpul sama-sama. Kita percaya bahwa pandemi ini akan berlalu ya. Kalau pandemi ini berlalu, pasti PON 2021 juga pasti akan sukses. Harapan saya di tahun ini berakhir, pandemi juga berakhir, supaya mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, kita akan ada rekrutmen yang kedua. Rekrutmen volunteer yang kedua. Setelah kita rekrutmen akan ada pelatihan. Setelah kita lakukan pelatihan volunteer, setelah pelatihan baru nanti akan ada penempatan. Jadi asumsi ada bidang upacara, ada bidang dan seterusnya itu semua datanya masih ada. Kita akan tambah lagi setelah kami lakukan pelatihan, baru kita akan bagi ke semua bidang-bidang yang ada di PB PON, supaya kawan-kawan semua sudah bisa langsung ambil bagian di sana.
Setelah pelatihan kita bagi ke per bidang-bidang, setelah itu baru kita akan orientasi lapangan. Langsung boleh terjun ke lapangan masing-masing. Soal honorarium semua nanti akan diatur oleh teman-teman dari panitia besar PON. Soal besaran dan kisaran saya belum bisa kasih jawaban hari ini. Kemungkinan besar setelah ada rapat khusus dengan teman-teman dari tim anggaran baru kita bisa pastikan kira-kira volunteer 50.000 orang ini berapa. Kira-kira seperti begitu. Itu dari saya. Kira-kira nanti ada pertanyaan-pertanyaan sebentar bisa tolong disampaikan kepada kita. Kita tetap jaga kebersamaan, jaga pandemi ini biar kita tidak saling bertukar virus. Jadi kita harus physical and social distancing, tapi kita di pantai jadi biar sudah. Begitu. Selamat sore buat kami semua. Selamat sore. Mana semangatnya? Macam terada semangat begitu. Tepuk tangan dulu, berdiri dulu. Saja kita semua berdiri dulu. Berdiri, lihat kiri kanan bilang begini, saya sayang koko, sayang saya. Kau sayang koko, jaga saya. Mari kita jaga tanah Papua sama-sama. Tepuk tangan semua, lepas coba berteriak semua, coba dengar teriakan, haleluya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom buat kami semua, Om Swastiastu. Waktu kami kembali. Ya, mari berikan aplaus untuk Bung Ketua KMP Provinsi Papua yang begitu energik dan humoris dan romantis. Iya, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Kakanda Bapak Ikus Kogoya untuk memberikan sambutan kaitan dengan persiapan penyelenggaraan resmian Stadion Lukas NMB. Mari berikan aplaus untuk Kakanda Ikus Kogoya. Ini ya sama-sama adik-adik semua volunteer yang tentunya merupakan salah satu bagian komponen yang sangat penting untuk sukses menyukseskan PON 2021. Terima kasih untuk adik-adik pemuda, terutama adik Albert yang sekaligus sebagai ketua dan dipercayakan sebagai ketua koordinator ya untuk mengakomodir semua volunteer untuk kegiatan PON 2021 ya. PON ini sebenarnya harus diselenggarakan di 2020, namun karena ada corona ini bikin kita harus mundur ya, kita harus mundur. Tapi semuanya itu ada maksud dan rencana Tuhan baik buat kita semua ya. Kita bersyukur tentunya. Nah, Bapak Ibu, adik-adik semua, tentu pelaksanaan PON itu tinggal 1 tahun lagi efektif ya. Dan itu mulai dari bulan Oktober. Kita harus mempersiapkan diri untuk bagaimana sukseskan PON dengan menjadi tuan rumah yang baik ya. Kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Nah, bagaimana untuk menjadi tuan rumah baik? Itu tentu salah satu komponen sukses kita bisa menjadi teladan itu adalah adik-adik semua yang akan masuk sebagai volunteer. Kenapa? Yang akan menerima tamu ketika orang turun dari bandara, dari pesawat ya, di bandara sana itu adalah volunteer. Ya, selamat datang. Ketika kita menyapa mereka dengan santun, dengan sejuk, ya, mereka merasa wah, kita lihat seperti orang Papua itu seram-seram. Tapi ternyata setelah kita turun lihat, wah, ternyata orang Papua itu baik-baik. Ya, kita harus membuat kesan pada seluruh orang, ribuan orang yang akan datang di Papua. Ya. Baik di Jayapura, di kota Jayapura, kemudian di Timika, dan juga di Merauke. Kita harus tunjukkan bahwa
kita orang-orang Papua yang domisili di Papua semuanya itu baik-baik. Ya. Itu harus sukses pertama yang harus menjadi catatan penting untuk tim Volunteer. Ya. Tentu Bapak Ibu nanti akan diarahkan atau dibina untuk bagaimana kita bisa menyapa orang ketika kita menerima orang tamu yang akan datang, mengarahkan dan lain sebagainya. Itu pekerjaan yang tidak mudah, ya. Pekerjaan yang tidak mudah, gitu ya. Nah itu hal yang pertama. Hal yang kedua, adik-adik semua, untuk kegiatan peresmian tanggal 20 yang rencananya awal tanggal 20 bergeser menjadi tanggal 23 itu atas permintaan Pak Gubernur Bapak Ibu. Ya.